Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan kita ini? Pasti. Apakah Allah yang Maha Baik mendengarkan apapun yang terucap? Pasti. Pernahkah Allah sesaat saja tidak mengurus diri kita? Tidak. Setiap saat. Seperti dicelupkan dalam samudra nikmat yang tiada bertepi. Kalaupun ada, Allah sedikit saja memberikan ujian, pasti kecil dibanding nikmat-nikmat yang sangat melimpah setiap saat. Sayang, sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh mengenal Allah. Akibatnya kurang syukurnya, lebih sibuk dengan selain Allah hatinya. Cukup satu saja yang memotret begitu ya. Saya sangat senang sekali kalau orang bercerita tentang Allah didengarkan baik-baik. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding apapun. Mengapa Allah paling penting? Karena selain Allah hanyalah makhluk yang tiada daya, tiada upaya, yang tidak menimbulkan bahaya tanpa izin Allah, tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya. Kita memang harus bergaul dengan makhluk, tetapi bergaul pun karena Allah saja yang menyuruh, bukan mengharapkan sesuatu. Terima kasih hadirin. Tadi kita dengar bagaimana gembiranya Rasulullah dan para sahabat menghadapi Ramadan. Kita dijamu oleh pejabat yang sebentar jabatannya gembira ria. Apalagi dijamu oleh penguasa langit dan bumi yang tidak terbatas kekayaannya, keagungannya. Harusnya sudah susah tidur sekarang nih. Saking gembiranya dan saking takutnya tidak ada umur. Karena ampunan Allah, jamuan Allah di bulan Ramadan, Masya Allah. Bagi siapapun yang yakin dengan janji Allah, pasti sangat berharap memasuki Ramadan. Yang amalan sunnah dicatatkan wajib. Yang wajib kita lakukan berlipat. Nafas di bulan Ramadan bisa jadi ibadah. Satu butir kurma sama dengan pahala saum seharian. Sebetulnya hebatnya pahala itu hanya untuk menunjukkan betapa senangnya Allah kepada hambanya yang beramal. Pahala saum itu sampai tidak bisa diperlihatkan pahalanya. Amal-amal yang lain ada hitungannya selain saum. Jadi sebetulnya kita melihat Ramadan itu seperti melihat, walaupun tidak boleh diibaratkan, seperti Allah tuh mau menyelamatkan luar biasa hambanya. Seperti orang yang masuk ke dalam lumpur, mau diraih, dibersihkan sebersih-bersihnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan dijamu oleh Allah sehingga menjadi orang yang layak disebut ahli takwa. Hadis yang tadi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini pun luar biasa. Dosa lalu habis. Kalau dosa habis itu artinya tenang hati,
Jalan keluar ada, dijamu dengan rezeki yang tidak diduga-duga. Jadi harusnya otak kita sudah fokus nih. Kemarin kita lihat bagaimana persiapan Piala Eropa, semua siap-siap. Ada yang tidur siang demi Piala Eropa, yang dia tidak ngepek sama sekali dengan piala ini. Selain berefek kepada kesehatan dan mentalnya, serta rusaknya pahala kalau tidak hati-hati. Persiapan hanya untuk hiburan duniawi segitu hebatnya. Padahal dunia tidak ada apa-apanya, selesai sudah Piala Eropa. Tidak ada apa-apanya dan alhamdulillah tidak nonton saya. Walaupun 4-0 katanya Ramadan harus ada hitungan mundurnya. Tarhib Ramadan banyak. Ustadz sudah katakan ilmu, harta harus kita persiapkan, kesehatan harus kita persiapkan. Saya mau ikut satu saja karena tertarik dengan wahtisaban, imanan wahtisaban. Siapa yang lebih ahli bahasa Arab, bisa diceritakan apa artinya ini? Saya belum ahli bahasa Arab, kita dengar dari yang lebih mengerti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtisaban di sini maksudnya adalah tidak mencari nilai dari manusia, tidak mencari pujian dari orang. Puasanya benar-benar dilandasi keimanan, keyakinan kepada Allah dan keikhlasan. Jadi ihtisaban di sini ikhlas karena Allah saja. Baik, alhamdulillah. Ada yang akan menambahkan? Sama? Alhamdulillah. Ayah saya sedang di opname di ICU. Selalu berusaha meluangkan waktu dengan dokter spesialis. Jadi sekarang dalam tahap sudah di dalam darah infeksinya sudah kritis. Harus dikultur namanya. Karena antibiotik yang terbaik sudah tidak bisa membunuh kumannya. Kultur ini yang saya dengar adalah untuk mengetahui jenis kumannya, karena kuman sangat banyak dan harus dimatikan. Tetapi kuman itu kalau dimatikan pun dia mengeluarkan zat tertentu yang tetap akan merusak darah. Saya mendengar ini, Masya Allah, Allah menciptakan kuman kecil sekali dan bisa melumpuhkan saraf, jantung. Kecil sekali kuman itu. Dan betul-betul harus diperiksanya, itu membutuhkan 4 hari mencari jenis kumannya. Apa yang ditafakuri? Ternyata orang sangat takut oleh anjing, gajah yang besar-besar. Pada sedikit sekali manusia yang syariatnya terbunuh oleh binatang besar. Hampir orang-orang itu wafat karena kuman. Manusia syariatnya banyak mati lewat kuman kecil. Dan hati pun bisa mati bukan karena dosa-dosa yang nampak, tapi kita lihat banyak orang yang masuk neraka karena dosa yang halus sekali. Masih ingat yang disebut syirkul asghar yang Rasulullah takutkan dari umat, justru riya. Riya ini halus sekali, sejenis kuman yang tidak kelihatan tapi efeknya mematikan hati. Saya tidak mengatakan saudara jangan takut oleh singa ya, tapi sedikit yang mati dimakan singa. Tapi hampir kita yang tewas syariatnya ajalnya datang oleh kuman. Apa artinya?
Kita harus serius sekali tentang ilmu riya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi Allah memang tidak memerintahkan kita kecuali harus khalis, murni. Sejujurnya saya mengatakan ini dengan hati yang resah ya, pada saat bicara langsung terasa. Ini bukan berarti yang berbicara sudah mencapai tingkatan ini, tapi ini adalah cita-cita kita sama-sama ya. Jadi yang diceritakan ini adalah cita-cita saya, juga mudah-mudahan cita-cita saudara. Jadi keikhlasan itu harus menjadi prioritas penting dalam mujahadah kita. Karena sehebat apapun amal, mujahid terbunuh di medan perang, ketika diperiksa di sisi Allah, malaikat mencatatnya mati syahid. Tapi Allah tahu ini tidak syahid. Kenapa? Ternyata di lubuk hatinya tersembunyi keinginan dianggap sebagai pahlawan. Jadi yang membuat gagalnya ke surga bukan kurang hebat perjuangannya, tapi di lubuk hatinya lebih menikmati penilaian makhluk daripada penilaian Allah. Ulama juga masuk neraka, qori masuk neraka, bukan kurang hebat dakwahnya, bukan kurang hebat hafalannya, tapi hatinya, lubuk hati itu ternyata ada kuman yang menyukai penilaian orang. Disebut ulama, disebut ustadz, yang mungkin nanti terasanya ketika hadirin sekalian telah hadir bersama kita Fuad, tiba-tiba dek ke hati karena kurang disebut haji. Maaf, jangan ya Fuad. Hadirin, marilah kita dengarkan ceramah Agim. Sudah datang Agim, silakan Agim ngomong. Tidak disebut ustadz, kiai, tiba-tiba mual melihat pembawa acara, menganggap tabligh ini gagal sebelum waktunya. Ini ceramah diatur secara tidak profesional. Berarti lebih suka dengan al-mukarram, almarhum. Ada yang merasa legit disebut. Hadirin telah hadir bersama kita, kiai yang kita tunggu-tunggu, idola, wah melambung. Padahal Allah Maha tahu. Orang muji karena ditutupin aib. Allah tahu ini yang selama ini ceramah enggak cocok isinya dengan kelakuannya. Allah tahu ini penceramah matanya larak sana larak sini mencari yang kinclong. Allah tahu bahwa pikirannya mikirin amplop. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi. Wa huwa alimum bidatis sudur. Oleh karena itu hadirin, saya mohon maaf kalau sedikit mengulangi dalam waktu ringkas ini 5 latihan belajar ikhlas. 1, mari kita latih untuk tidak ingin diketahui. Jadi kita tidak perlu cerita tentang amal-amal kita. Ada anjuran kita memberitahu amal supaya ditiru, tapi sementara latihan sudahlah sembunyikan saja. Kalau sudah tahajud cukuplah Allah yang tahu. Nanti kalau sudah mantap bersih cerita tentang tahajud. Tapi kita yakin aman, ini benar-benar ngajak orang. Untuk tahap mujahadah tidak usah segala diceritakan. Sedekah 2 juta sudah cukup ya. Kenapa 2.000 saudara, rahasia sekali. Sebetulnya apa sih untungnya amal kita diketahui orang lain? Kita cerita, waktu saya umroh kemarin, benarkah cerita tentang umroh supaya orang semangat umroh atau supaya diketahui kita umroh? Itu ya, pada waktu saya tahajud itu kan saya mulai bangunnya jam 1:30. Benarkah? Sebetulnya kan 2 kurang 5 itu.
tapi ditarik jadi 1/2 supaya kelihatan lebih dalam. Dan sebetulnya 2/4 dia udah tidur lagi, tapi dia tidak cerita. Ini semuanya bau-baunya hanya bau pengumuman. Stop sekarang, latih rahasiakan, cukup. Allah tahu, cukup. Kalau orang lain tahu terserah Allah, tapi bukan saya yang memberitahu. Ini tahap awal, ya. Sekali lagi bukan terlarang menceritakan, tetapi untuk latihan, latihlah. Kalau nanti Allah menghendaki orang lain tahu, mudah bagi Allah bikin jalan. Tapi bukan kita yang pamer, Allah yang memamerkan. Latih, mulai sekarang tidak usah segala diceritakan. Kamu saum tidak? Saya nggak mau cerita. Itu udah cerita dia. Itu berlipat. Pura-pura tawadu, pura-pura ikhlas. Tapi saudara lihat aja hari ini hari apa, ya. Sama itu juga. Jangan suka nanya, kamu sudah hafal juz berapa? Berapa juz? Benarkah kita ingin mengetahui juz orang atau hanya pembuka? Saya 3 juz. Oh, tingkatkan ya. Waktu saya 3 juz juga saya memang pernah nggak semangat. Oh, pengumuman. Di dalam kitab Bukhari ya, benar kamu baca kitab Bukhari atau baru pas lihat hanya disebut kitab Bukhari supaya kita kelihatan ahli kitab. Maksudnya sudah baca kitab, tapi kita buat supaya dramatis. Ini teh apa-apaan? Ibadah gawat, termasuk yang biasa-biasa. Misalkan Heri Susanto, H.Susanto. Apa maksudnya? Itu ingin dianggap haji ya. Irawan Abdullah, IR Abdullah. Gak usah gitulah, itu udah pasti kita sibuk dengan penilaian orang. Saudaramu S1, S2, S3, kuliah dalam negeri, luar negeri, tahan pokoknya. Tahan aja, gak usah diceritakan, kecuali yang perlu kita sampaikan karena itu manfaat bagi kita, bagi orang. Selebihnya tahan, baik apalagi amal duniawi saja tahan. Kalau saudara punya gelar, kalau enggak perlu-perlu amat tahan. Enggak usah cerita. Ini maaf, ini namanya mujahadah, latihan ya. Karena selalu ingin kita tuh memamerkan diri kita. Ingin orang lain tahu kekayaan kita, ingin tahu pengalaman kita, ingin tahu keilmuan kita, ingin pamer kefasihannya. Pokoknya mau aja orang lain tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar itu ngaji ingat ke Allah atau mau memamerkan suaranya, kelembutannya, panjang nafasnya? Ini pamer. Mungkin orang, oh bagus ya. Terus gimana? Apa jadi pahala? Belum tentu. Memang tujuan kita orang ngangguk-ngangguk dan oleh Allah diangguk-anggukan orang dan kita puas ngangguk semua nih. Terus gimana? Udah ngangguk ya sudah. Tidak perlu kita ingin orang lain serba tahu. Tahan sekuat-kuatnya. Kecuali yang terbaik kalau kita sampaikan. Hal apapun. Udahlah, kita harus mulai puas hanya Allah yang tahu. Ini tidak mudah hadirin. Tahap awal ini. 2. Yang kedua latihannya adalah, kalau yang tadi dalilnya apa ya? Wallahu khabirum bima ta'malun. Ya. Karena Allah Maha mengetahui apapun yang kamu lakukan, cukup. 2, mujahadahnya, riadohnya, jangan ingin dilihat orang. Mulai tes sekarang kita, periksa. Ada orang dengan tidak ada orang, beda atau tidak? Kalau ada perbedaan, ada orang, tidak ada orang, berarti kita dia nih. Azan. Ada calon mertua dengan tidak ada, efeknya apa?
Kalau lebih merdu, lebih panjang nafasnya, tapi tidak ada calon, ringkas, padat. Sholat di belakang ada orang yang kita segani, Allahu Akbar. Tapi kalau sendiri Allahu Akbar. Ini serius hadirin. Saya mohon maaf kalau cerita ini usang. Pernah nonton di salah satu channel TV di Malaysia, menarik, ustadznya mengatakan begini, tapi ini realistis. Ibu-ibu sedang sholat duha, telepon bunyi, diangkat oleh anaknya. Ibu ikut konsentrasi. Nah, ibu sedang apa? Ibu bahagia. Sedang duha, ini anak berbakti yang bahagia karena yang nelpon jadi tahu beliau sedang duha. Salat menjadi lebih riang. Allah Maha tahu ini bahwa dia itu lebih nikmat disukai oleh yang nelpon daripada cukup hanya Allah yang tahu. Takdirnya suatu saat asar 5:30, telepon bunyi, kering, panik si ibu. Diangkat oleh anak yang sama. Ibu sedang apa? Sedang asar, langsung mendidih. Dendam itu kepada anaknya. Selama sholat merencanakan untuk ngamuk kepada anaknya, mempermalukan ibu gitu. Jadi dia lebih takut diketahui orang sholat asar 5:30 daripada takut oleh Allah. Periksa di rumah untuk hal-hal duniawi juga, yang nyapu. Kalau ada pasangan hidupnya rapi, kalau tidak ada suami tidak rapi-rapi. Untuk siapa? Termasuk pesantren. Mau ada kunjungan, rapi-rapi. Mau apa kunjungan rapi-rapi? Rapi-rapi itu ibadah. Ada kunjungan, tidak ada kunjungan, Allah selalu mengunjungi dengan tatapannya. Hati-hati hadirin. Ibu-ibu, sebaiknya tahajud sendirian. Karena nangis itu bisa merusak keikhlasan. Nangis, tiba-tiba ada yang dengar, ada yang bangun. Dilama-lama, dan air mata dibiarkan berbekas. Ada keindahan. Bu sedang apa? Enggak apa-apa. Padahal air mata itu kalau jujur ya, sedihnya hanya 2 tetes, yang membuat agak banyak tuh menguap hadirinnya. Jadi yang membuat mengalir tuh uap, tapi dipertahankan demi acting ini. Ini serius hadirin. Termasuk yang suka muhasabah. Ya Allah. Kalau sendirian Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa banyak orang dia jadi sedih? Kalau sendirian dia enggak pernah keluar air matanya. Kenapa? Tolong ya Allah. Kalau sendirian enggak. Padahal yang asli air mata tuh pada waktu sendirian tuh. Harusnya lebih deras, lebih syahdu. Ngimamin hati-hati. Sedekah dilihat oleh teman, keluar tuh yang 10 ribuan. Nggak ada siapa-siapa, 500 tuh. Nah, belentrangnya juga dia tutup. Cemas. Terus ngapain kita begitu ya? Tidak harus semuanya tidak kelihatan. Yang wajar kelihatan ya kelihatan saja. Ke masjid, tiba-tiba dia tiarap. Wah, ini enggak normal hadirin. Normal saja ya. Yang harus kelihatan enggak apa-apa. Memang sudah begitu sunatullahnya. Tetapi yang bisa kita sembunyikan cukuplah Allah yang tahu. Bagaimana kalau kita beramal lalu orang lihat dan kita merasa, oh hati saya udah belok nih. Gini caranya ya. Kita sholat sunnah, di belakang ada orang. Itu enggak mudah tuh. Ruku akan lebih lama.
Sujud juga tenang, sudah cukup nih. Udah agak lama, cukup Allah. Tenang, doanya harus tertib, berbik, tenang, jangan terlalu cepat, menggenak nanti ya. Allah, ya cukup ya cukup nih. Itu ada yang begitu tuh. Saudara pasti mau nyeletuk ya. Saya tahu yang pengalaman gitu kan. Kalau iya gimana? Saudara puas? Saudara puas? Mau apa ya kita acting begitu sedangkan Allah tahu persis isi hati kita. Kalau kita diketahui orang dan merasa ini saya loncat nih hati, maka ketika tidak ada orang sholat sunnah di tempat yang tersembunyi, tebus tuh, sing bagus, sing panjang ayatnya, sing lama sujudnya, dan puas dengan Allah. Ya, saudara sedekah 10.000, kerasa sekali. Ini saya ria nih, ada orang 50.000 ada cari uang lebih banyak, sembunyi, ya Allah 100.000 only you. Masukin, sing puas nih. Yang 50.000 tadi engkau tahu, saya rada menceng-menceng 100.000 ya Allah. Tolong dicatat baik-baik. Nah ini juga nggak mau, sudahlah. Itu juga kurang ikhlas kayaknya. Ikhlaslah itu ya, insya Allah. Sudahlah, ke Allah mah nggak usah rewel ya. Uangnya juga milik Allah ini. Bet-bet aja. Setuju? Yang ngantar anak sudah tidak usah. Maaf ya, saya mau ngantar anak dulu. Udahlah, tinggal pergi aja. Kenapa semua orang harus tahu? Karena di hatinya ingin kelihatan. Ini bapak baik. Ini bapak rajin ngantar anak. Helm sengaja dibuka, itu kacanya supaya. Maaf Pak, saya ngantar dulu ya. Nah nggak usah pengumuman juga udah tahu anak ngedaplok di belakang. Dasar penegasan riaknya. Latih dah, tutup helm. Pergi sana. Sing puas Allah yang ngelihat ya. Puaskan hanya Allah yang lihat. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi, cukup. Atasan mau lihat mau tidak, mau orang mau tahu mau tidak, Allah pasti lihat. Pasti. Dan orang melihat juga mau gimana ya. Cuman wah Bapak rajin ya, cuman gitu. Tetap aja kita yang ngebonceng ya kan. Bensin kita yang beli. Apa sih untungnya dilihat orang ya? Kecuali nanti sudah waktunya kita memberikan teladan, contoh, uswatun hasanah, uswah hasanah perlu. Tapi ini maksud saya adalah riadohnya ya. Jangan anggap sesudah ini harus selamanya begini. Kalau sudah siap bertarung, saudara boleh tampakkan. Tapi latihan awalnya adalah mengenal, saya lagi pengen dilihat orang atau tidak. Jangan sembarang cerita. Yang kedua lihat kalau ada orang atau tidak orang, bagaimana sikap kita. Kalau merasa kita menceng, cari kesempatan lain, timpa itu dengan amal yang lebih bagus ya. Dan jangan menghilangkan amal karena ada orang. Mau sedekah nih 100.000, kelihatan, kamu lihat ya. Cilaka saya nih. Saya jadi nggak ikhlas. Maaf ya Allah. Masukin mungkin 1.000 tuh ikhlas, jangan. Mengapa? Karena gini, kalau kita udah masuk mungkin ada cacatnya, tapi ditobatin, insya Allah ada juga tulusnya. Ya. Tapi kalau enggak ada amal, enggak ada sama sekali amalnya. Jadi jangan meninggalkan amal karena takut ria. Kalau amal itu wajib apalagi. Tinggal kita sempurnakan mujahadah hatinya, taubati, dan tambah nanti dengan amal-amal lain supaya bolongnya tertutup. 3. Ini lebih berat. Jangan ingin dipuji. Pertama diketahui. Hanya informasi, ada yang senang orang lain tahu. Mau saja pamer segala hal, asal orang tahu dia gembira. Padahal enggak, orang belum suka. Pulang dari Mekah nih, saya sholat di sebelah sini nih ya. Nah ini dekat Najan. Nah saya waktu itu di sini nih. Dan kata orang itu nanya ya. Selain enggak nanya, enggak tertarik, dan dia juga enggak bawa oleh-oleh, jadi enggak ada efek sama sekali.
Dua, jangan ingin dilihat. Wa kafa billahi syahida. Surat apa? An-Nisa 79 ya. Yang ketiga, jangan ingin dipuji. Nah, ini udah lebih enak karena kita memang pengen dipuji. Ini software ini Allah yang masang loh pada diri kita. Kita juga nggak tahu kenapa jadi pujian begini. Benar? Harusnya bagaimana pengen dipujinya? Nah, ada pengen dipuji oleh orang yang nggak tahu, ada yang pengen dipuji oleh yang maha tahu. Mana yang paling bagus pujiannya? Kan? Sekarang kita dipuji oleh yang blow on sekali ya. Ibu bintang kelas. Karena dia blow on sekali. Terus kita bangga. Benar. Emang saya bintang kelas. Ini kan ikut blow on hadirin. Ini ilmiah hadirin. Dipuji oleh yang tidak tahu, kemudian kita gembira oleh pujian yang tidak cocok itu, kan sama-sama bodohnya. Halo? Kita bodoh, dipuji oleh yang lebih bodoh. Mas pinter, kita bangga, oh, pinter kan? Ini kan liar dua nana hadirin. Nah itu orang yang senang pujian tuh di situ, saya tuh nggak tega nyebutnya. Error kita ini, karena kita tahu orang tuh muji kita, karena nggak tahu siapa kita. Iya kan? Celakanya kita tuh lebih menikmati sesuatu yang tidak cocok dengan keadaan, tapi cocok dengan nafsu. Nafsu kita kan ingin dipuji. Standar lah, pengen disebut cakep, pengen disebut keren, kaya, pinter. Dan itu tuh benar-benar memperbudak hidup kita. Kenapa saudara banyak cicilan? Banyaknya kita kan nyicil demi disebut gaya. Walaupun tidak seluruh, saudara jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung berarti iya. Demi dianggap orang itu bisa habis-habisan loh Pak. Bisa nyicil ini, nyicil itu, kemudian latihan ini, latihan itu, berkorban waktu, tenaga demi pujian. Lalu sekarang kalau pujian itu datang, terus gimana? Kan? Udah nggak ada apa-apa. Weh Kang, rumahnya bagus. Udah, cicilan tetap kita yang bayar. Ya kan, tagihan tetap ke kita. Kalau dia muji terus nyumbang misalkan, Kang rumahnya bagus ya 2 juta, bagus lah bikin rumah. Tulis tiap yang muji 2 juta. Itu baru ada manfaatnya, ini mah enggak. Makanya selamat berbahagia bagi saudara-saudara yang lepas hatinya dari ingin dipuji dan takut dicaci. Ini bahagia. Makin kuat keinginan dipuji, hampir dapat dipastikan sibuk bikin topeng. Saudara-saudara sekalian, kita di dalam membangun kepribadian membutuhkan integritas, profesionalisme, dan aktualisasi. Gak kebayang Rasulullah kayak gitu hadirin ya. Rasulullah mah jernih, sederhana, apa ada. Suatu saat bertenaga sampai merah matanya. Tapi sama itu, lisan, hati, sikap tuh klik. Tapi kalau ingin pujian dikemas. Jadi beda. Nanti gampang sekali. Waktu ceramah dengan tidak ceramah pasti beda tuh. Tetapi orang yang sibuk dengan penilaian Allah dimanapun sama. Orang yang cenderung munafik, kalau ke orang kaya, ke orang miskin beda. Karena ngarep-ngarep pujian dari orang kaya. Ke yang miskin dia menghina. Ada yang bisa saya bantu Pak? Benar-benar, saya mengerti sekali. Pergi atasannya, lu sini. Monyong kamu, kenapa air? Beda. Padahal siapa tahu dia lebih mulia di sisi Allah nih pembantunya. Daripada tamu yang tadi koruptor malah. Orang yang sibuk dengan penilaian Allah sama kaya, miskin, pejabat bukan, lempeng saja karena dia berbuat baik
bukan untuk dinilai orang, berbuat baik untuk dinilai Allah. Sama pedagang yang suka datang pembeli, ini ya teh botolnya, oh jadi iklan lagi, sebuah botol. Bagaimana ibu kelihatannya seger banget hari ini, dan makin lama makin awet muda loh Bu. Oh sih Bu, ini ada bahkan khusus buat ibu kalau pakai ini kelihatannya 10 tahun lebih muda loh Bu. Masa dek, ibu senang sekali, oh senang ini cocok, cuma belum gajian deh. Itu mah tua banget dong ibu, rada cepet mati Bu. Wah jelas sekali ini ya. Pujiannya juga pujian untuk dagang, tidak ada keikhlasan. Nah hadirin, nggak perlulah kita gitu-gitu. Kita mau kenapa kamu jujur? Emang kenapa? Kamu jujur supaya naik pangkat ya, supaya disukai atasan ya? Gak ada urusan. Saya jujur dengan penilaian atasan. Atasan itu cuma makhluk. Saya jujur karena Allah nyuruh jujur, dan itu saya lakukan. Mau naik pangkat, mau tidak, mau dipuji, mau tidak, gak ada urusan. Jujur itu membuat Allah suka. Titik. Habis di sana. Kenapa sih kamu jadi orang pemaaf betul supaya dimaafkan orang? Orang memaafkan, mau marah sama saya itu urusan masing-masing. Tapi saya pemaaf, Allah suka kepada pemaaf. Cukup buat saya. Enak tidak? Merdeka. Nah, lepaskan pengen dipuji orang. Ya, mau ngapain? Gak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh, sama. Iya kan? Wow, kamu keren. Wow, kamu kayak monyet. Sama tuh yang bikin sakit. Wajahnya kan tetap begitu aja. Masa barusan dia datang dijajanin jadi keren, ini datang gak dijajanin monyet ya gak? Sedang wajahnya sama. Masalahnya hanya ini ditraktir, ini tidak ya kan? Saudara pasti ngasih lagi ke yang itu karena nyebut keren. Padahal yang lebih deket tuh omongan yang barusan ya. Dasar nipu diri. Dah. Coba saya ngetes dulu dikit. Kalau dipotret, pilih mending bagusan mana? Aslinya atau potretnya? Jawab. Aslinya pasti menderita tuh. Ada ibu-ibu yang nyeletuk, kalau saya sih pengen dua-duanya. Ya aslinya ya potretnya. Nah kalau itu baru paling menderita. Jadi bagaimana dipotret supaya bahagia? Nggak usah dipikirin. Ngapain mikirin potret bener? Kan wajahnya yang ini bener. Halo? Tapi dasar kita mah nggak jujur. Dipotret cari posisi yang paling mancung, paling manis, pasang. Yang kita sendiri nggak yakin ini cocok. Apalagi kalau wanita mau dibedak, jempol, lalu senang dengan yang tidak cocok itu dengan aslinya. Jadi tegang. Wanita yang paling sering bermake up tuh paling tegang hidupnya. Gerimis, menegangkan. Bisa jadi macan tutul bener. Wudu menegangkan. Datang tamu belum sempat berbedak, belum sempat bermakeup, menegangkan. Begitulah orang yang sibuk dengan topeng, takut kebongkar topengnya. Mau apa sih? Just the way you are. Bahasa Inggris hadirin. Artinya apa Ustaz? Kata Ustaz Fuad artinya dilarang merokok katanya. Tapi beliau juga niru saya ya Ustaz. Hadirin, udahlah, tampil apa adanya. Orang menghina nggak apa-apa dihina. Weh, kamu ternyata tangannya bekas eksim ya, ada item-itemnya. Iya. Terus gimana? Beres kan? Beres kan? Daripada kita tutup seharian. Capek untuk menyembunyikan ini, capek.
tampil apa adanya. Orang menghina sok ya hina. Teh di TV mah gede tapi aslinya segede gini. Ya. Puas? Kualat maneh. Nah itu sakit hati. Itu sakit hati hadirin. Nggak usah cemas ya. Tampil aja apa adanya. Sok mau dihina, hina aja boleh. Nggak akan ketukar kok. Setiap omongan kembali kepada dirinya. Setuju? Kita tidak melakukan sesuatu supaya dihina orang. Jangan. Tetapi kalau takdirnya ada yang menghina ya sudah nggak apa-apa. Nggak bahaya. Nabi Muhammad dihina tidak? Jawab. Dicaci, difitnah, dipermalukan. Jadi hina tidak? Tidak sama sekali. Sangat tidak adil masa mulut orang merusak takdir kita. Yang punya diri kita siapa? Allah. Yang ngurus takdir kita siapa? Enggak ngepek mulut orang. Saudara mau tahu rahasianya supaya rada kuat dihina orang? Mau tahu tidak? Mungkin saudara belum nyobain ya. Tapi siapa tahu nanti dikasih episode ini ya. Nih, dulu-dulu memang gak keluar ilmu ini. Akhir-akhir ini saja keluarnya. Jawabannya gini kalau dihina orang ya. Siapa yang menciptakan kita? Jawab. Yang menghidupkan kita siapa? Yang menjamin rizki kita. Yang mengangkat derajat siapa? Yang menutupi aib. Yang bisa menghapuskan dosa siapa? Yang memberikan ketenangan di hati kita. Yang bisa mengampuni semua dosa. Yang membagi pahala. Yang memberi husnul khotimah siapa? Yang bisa menolak bala dan fitnah. Yang punya sorga. Kalau semua karunia hanya milik Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Nggak ada kerjaan. Kalau Rasulullah dihina sakit hati, mau pasti nggak jadi dakwahnya ya kan? Aduh, dihina, nggak mungkin. Benar tidak? Kalau para mujahid sibuk dengan perasaan sakit hati, gak jadi itu dakwahnya. Perih. Saya mau daek dakwah, nyeri. Bagaimana? Mungkinkah begitu? Enggak ada. Orang-orang yang melankoli, sibuk dengan perasaan, itu mah pemuja penilaian orang. 4. Jangan ingin dihargai. Ini lebih tinggi lagi, berat. Kalau penghargaan itu sudah perlakuan spesial. Kalau dipuji hanya suara, tapi dihargai sudah paket. Kita datang langsung kursi di tempat yang khusus. Disebut namanya secara khusus. Hadirin sekalian, dimohon mengheningkan cipta. Tersinggung pasti. Ada mau balik disebut mengheningkan cipta. Hadirin dimohon berdiri. Itu udah beda tuh hati. Kursi mau duduk ditarik, digeser lagi. Hadirin dipersilahkan duduk. Rasulullah yang mulia mah gak mau tuh begitu. Siapa kita? Kenapa kita dihargai orang lain? Cuma satu kan sebabnya. Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, keburukan, kekurangan kita. Cuman itu teh rahmat Allah yang membuat begitu. Kalau dibuka saudara, termasuk yang bicara ini. Kenapa saudara hadir? Syariatnya diantaranya adalah Allah menutupi banyak hal tentang orang ini. Takdir. Mungkin ada di antara kita yang bakal dihormati, diperlakukan spesial, juga tidak usah berlebihan. Hadirin, jangan. Saya mah fakir, tembung. Ya ini juga tawadu tapi pura-pura. Jangan, no. Saya orang berlumur dosa, hanya Allah menutupi. Tenang. Tidak usah begitu. Bergulat di hati, ya Allah, ini ujian darimu.
Enak memang hadirin diperlakukan khusus tuh oleh nafsu mah enak. Sejujurnya pernah melalui sebuah takdir seperti ini dan aduh kalau lupa mah udah ngapung aja, kaki tuh nggak napak. Pengawalan polisi, pintu dibuka, didadahin. Ini kalau tidak hati-hati mah rusak nih. Oh, nggak kebayang Rasulullah begitu ya. Kebayang tidak Rasulullah kan? Dada dina onta. Tidak, nama maaf saya minta ampun kepada Allah, tapi tidak terbayang lah. Yang terbayang Rasul pasti menghormati sahabatnya, tapi tidak ada sejenis kebanggaan dikagumi orang. Bahkan perang Hunain yang kita dengar 10.000 pasukan terbesar dan dicari Rasulullah tidak di paling depan, tidak di unta yang hebat, tidak di kuda yang perkasa, tapi duduk di atas keledai dengan pelana yang amat sederhana dan merunduk sampai keningnya mau menyentuh punggung keledai. Itu panglima terbesar, orang yang paling dihormati, penakluk, nggak ada jumawanya. Masya Allah, siapa kita ya? Mau petantang petenteng apa kita ini? Makanya kita harus terus belajar tentang ketawaduan Rasulullah, para sahabat. Malu nanti. Saya minta maaf kepada saudara-saudara yang pernah melihat beberapa episode masa lalu saya ya. Udah jangan ditonton lagi, infotainment udah selesai ya. Sepedanya udah nggak ada sekarang. Motor-motor itu sebetulnya bukan motor gede dulu tuh, motornya sedang, sayang kecil jadi moge yang dan sebetulnya sengsara tuh naik motor itu teh Pak. Kalau jatuh susah bangun lagi ya, udahlah hanya demi gaya, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Udahlah sekarang mah jangan menikmati perlakuan spesial, nagih itu. Nanti ada yang namanya post power syndrome. Tahu post power syndrome? Yang biasa diangkat, tiba-tiba oleh Allah nggak diangkat. Wah, koleang. Dia merasa waktu ke masjid dia sebagai atasan, dihargai. Sekarang tidak jadi jabatan, nggak ke masjid. Dan nggak enak ada atasan yang lain. Ini kan udah kehilangan kerinduan dihormati, nggak ada. Dia sampai nggak mau ibadah. Nggak boleh gitu. Khalid bin Walid yang saya pahami beliau panglima, nampak bahaya bagi umat maupun pada dirinya sudah lebih mengagumi dari kadar yang wajar. Basyiroh, pandangan hati Amirul Mukminin waktu itu sudah diturunkan saja jadi prajurit biasa. Tapi maaf yang saya pahami ya dari sejarah, beliau nerima saja karena berjuang lillahi ta'ala tuh nggak kenal pangkat, jabatan, kelompok, asal di jalan Allah jalan. Hati-hati calon kepala daerah, apalagi kalau sudah diangkat jadi duta besar yang berkuasa penuh. Dia nggak berkuasa kepada perutnya sendiri, dia mules juga nggak berkuasa ya nggak. Kemana Pak Duta Besar? Sedang di WC. Dia tidak berkuasa atas mulesnya sendiri. Di mana Pak Duta Besar? Sedang kecapean. Berarti dia tidak berkuasa terhadap dirinya ya. Makanya kalaupun nanti disebut duta besar yang berkuasa penuh, istighfar, astagfirullahaladzim. Kuasa apa? Ini aja dari tadi kekerbekan lapar ya. Sampai kunang-kunang, ini lapar, lemah. Hati-hati Presiden Mesir yang sekarang, semoga Allah merahmati beliau, nggak bisa dihalangi ya takdir tuh. Ikhwanul Muslimin hampir 60 tahun dianiaya, tapi tidak takdir memiliki Allah. Sekarang jadi presiden, satu keluarga hafal Quran. Pertama di Mesir presidennya hafal Quran. Bukan hanya presidennya, istrinya dan anak-anaknya juga hafal. Saya baru membaca itu saja langsung ingin keluarga hafal Quran.
Hebat tuh, pahalanya buat beliau juga tuh. Kalau nanti takdirnya dengan karunia Allah saya hafal, keluarga hafal, beliau dapat pahalanya tuh. Tidak mau potretnya dipasang, berbeda dengan yang sebelumnya yang harus dipasang. Alhamdulillah, takdir Allah. Kullillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26. Katakan, ya Allah, pemilik, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di dalam genggamanmu segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Nah, saudara, kalau nanti takdirnya jadi, ya mana yang kira-kira jadi menteri, ya cari aja lah sendiri. Tapi ini harus ingat ceramah ini ya. Jangan menikmati penghargaan orang, cukuplah Allah. Sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin satu kaum, pelayan kaumnya. Dengar, orang yang senang dilayani, dengar baik-baik, dia tidak akan memiliki kepekaan, percayalah. Tapi orang yang senang melayani, dia akan peka hatinya. Anak yang selalu dilayani pembantu, bibi cepat ambilkan kerudung, gimana sih, setrika dong, ini ujungnya kelipat. Pasti anak itu terbiasa dilayani. Coba kalau dia seorang pelayan, nggak akan ngomong gitu. Tahu susahnya tuh, nyetrika tuh nggak gampang, nyuci apalagi basah disetrika jadi kering, kerjaan begitu banyak, nggak akan berani. Makanya orang yang paling merunduk, mumpung sekarang di mana-mana lagi pemilihan kepala daerah ya, saya nggak ikut polatak politik. Tapi kalau mau nyoblos, carilah orang yang paling bisa melayani, ya. Dan bukan ngomong, tapi hidupnya humble, tawadu. Kalau yang biasa di bawah itu, orang yang biasa lapar bisa meraba orang-orang lapar. Orang yang selalu kenyang nggak bisa ngeraba yang lapar, kecuali basa-basi untuk objek-objek pujian buat dirinya. Sumbangan kepada kaum duafa. Orang-orang miskin RW 1 dipersilahkan tampil ke depan. Apa ini? Mau nyumbang, mau mempermalukan. Anak yatim dan duafa sekaligus. Ya yatim, ya miskin. Silakan anak-anakku sayang tampil ke depan. Apa ini? Ini maaf ya, saya tidak berani menilai orang lain, tapi kenapa sih harus begini? Apa enggak bisa kita jaga kehormatan? Haruskah kita pertontonkan? Oh, ini orang-orang miskin di RW 1. Ya Allah, amplopnya hanya 5.000. Penderitaan batinnya, ini menjual penderitaan orang. Para sahabatku pikul, gak ketahuan, taruh di rumahnya 1 karung. Sampai meninggal, tidak tahu siapa yang ngasihnya. Baru ketahuan ketika dilihat mayatnya, kapalan bahunya. Cucunya Rasulullah, cicit ya. Nah, saudaraku sekalian, kalau jadi pejabat jangan gitu-gitu amat, nggak lama ya. Kalau jadi pejabatnya tawadu, kemuliaan yang lama. Kalau jadi pejabatnya sombong, belum juga habis jabatannya, saudara udah dikutuk rame-rame. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Apapun balas budi dari orang, lupakan.
Saya terngiang-ngiang terus nasihat guru saya. Pantang berharap kepada makhluk, pantang meminta walaupun di hati. Jadi jangan ngomong minta di mulut, hati aja berharap jangan. Percuma. Karena pembagi semua karunia itu Allah. Yang kita harapkan itu cuma makhluk. Walaupun dia punya, Allah nggak takdirkan dapat, untuk kita nggak dapat. Kalaupun dapat ditakdirkan ngasih, kita kehilangan pahala. Kita nggak ngarep-ngarep dari makhluk, kalau Allah mau ngasih pasti dapat. Kehormatan dapat, jatah kita dapat, pahala dapat. Pilih mending yang mana? Jawab. Yang kedua lagi nggak pakai nomor ya. Pokoknya mulai sekarang lepaskan hati dari berharap apapun. Fokus aja lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Dah cukup. Habis saya tamat tuh boga rasaan. Tuh ikhlas manehnya cicing. Saya tak ikhlas. Dari wajahnya mah enggak ya enggak. Saya ikhlas, ngentong gitu-gitu teuing teu ikhlas. Demi Allah saya ikhlas. Ikhlas Miftahuddin. Oh, kalau nama yang apa-apa. Hadirin, mau bahagia? Lupakan apapun yang kita lakukan, cukuplah Allah yang tahu. Wa kafa billahi syahida. Allah pasti lihat kok. Allah pasti menghitung, pasti. Jangankan yang dilakukan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang tersembunyi di sini aja ada hisabnya. Mungkin di sana ya ihtisaban itu ya, ihtisaban itu. Jadi mari latihan menghadapi Ramadan sekarang. Just say goodbye to anybody. Ada yang ngerti artinya hadirin? Say goodbye in your heart. Itu teh gaya bahasa Inggris teh. Kelihatannya kita seperti gaya bahasa Inggris ya. Padahal orang Inggris aja nggak gitu-gitu amat hadirin. Di sana anak-anak gelandangan juga bahasa Inggris. Saudara, kita harus berterima kasih ke orang. Oh, semua lihat ke sana ya. Sudahlah, dan gak akan menolong, sudah lihat sini saja. Dengar, kita harus berterima kasih, kita harus balas budi, karena itu bagian dari perintah Allah bersyukur. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada manusia. Tapi kita jangan ngarep-ngarep orang lain berterima kasih. Balas budi, cukup lakukan aja. Gak ketukar, tidak akan lupa Allah kepada hambanya. Ya, mau bahagia, lupakanlah semua kebaikan kita. Fokus aja melakukan yang terbaik. Perlukah kita melakukan sesuatu supaya orang lain nolong kita? Gak perlu. Asal Allah nerima aja amal kita udah cukup. Karena hati itu gak bisa dibulak-balik oleh kita. Kita mati-matian membuat puisi agar dia jatuh cinta, dan benar dia jatuh cinta kepada sahabat kita. Itu lebih nelangsa. Allah teh nggak salah alamat gitu. Oh, nggak mungkin salah. Saudara yang salah berharap. Ya, lillahi ta'ala lakukan, dah cukup. Lempeng. Makin putus harapan dari makhluk untuk kepentingan pribadi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Akan dicukupi oleh Allah. Yakin. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Sambil mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah.
kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih darimu. Al-Insan ayat 9. Apalagi dalam dakwah, ya, lakukan saja. Ditakdirkan bisa berdakwah saja sudah karunia yang sangat besar. Kalau imbalan uang nggak ada apa-apanya dibanding dengan pahala yang Allah berikan. Mari sahabatku sekalian, kita latih untuk tidak ingin diketahui amal-amal kita kecuali yang memang lebih baik untuk diketahui. Latih untuk tidak dilihat kecuali yang memang akan menjadi utama dilihat. Latih untuk tidak ingin dipuji, kalaupun dipuji berdoalah kepada Allah, semoga kita lebih baik dari yang dipujikan, dan kalau tidak cocok mudah-mudahan tidak jadi dosa bagi kita. Yang keempat, lepaskanlah kerinduan diperlakukan spesial, lakukan saja yang terbaik. Dan yang kelima, berputus harapanlah dari balas budi orang, cukuplah dari Allah. Wa kafa billahi syahida, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin terima kasih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين